Renungan diri untukku dan untukmu. Kisah seorang wanita yang tidak mau berhijab. Alkisah, ada seorang wanita yang dikenal taat dalam beribadah, teman-teman sekalian. Dia sangat rajin melakukan ibadah wajib maupun sunnah. Hanya saja ada satu kekurangannya, ia tak mau berhijab, teman-teman sekalian. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum seraya menjawab, "Insya Allah yang penting hati ini dulu yang berhijab," ujarnya. Sudah banyak orang-orang yang menasihatinya, akan tetapi jawabannya tetaplah sama. Hingga suatu malam ia bermimpi, teman-teman sekalian. Ia sedang berada di sebuah taman yang indah. Rumputnya sangat hijau, berbagai macam bunga bermekaran. Ia bahkan merasakan bagaimana segarnya udara dan wanginya bunga-bunga tersebut. Sebuah sungai yang sangat jernih, airnya bahkan terlihat melintas di pinggir taman tersebut, teman-teman sekalian. Semilir angin pun ia rasakan di sela-sela jarinya. Ada beberapa wanita di situ yang terlihat juga sedang menikmati pemandangan keindahan taman tersebut. Lalu ia pun menghampiri salah satu wanita tersebut. Wajahnya sangat bersih, seakan-akan memancarkan cahaya yang sangat lembut, teman-teman sekalian. "Assalamualaikum saudariku," ujarnya. "Waalaikumsalam, selamat datang wahai saudariku," sapa wanita tersebut. "Terima kasih. Apakah ini surga?" tanyanya. Wanita tersebut hanya tersenyum. "Tentu saja bukan, wahai saudariku. Ini hanyalah tempat menunggu sebelum ke surga. Benarkah?" Lalu ia bergumam dalam hati, "Tak bisa aku bayangkan seperti apa indahnya surga jika tempat menunggunya saja sudah seindah ini." Wanita itu tersenyum kembali. Kemudian ia berkata, "Amalan apa yang bisa membuatmu berada di sini, wahai saudariku?" "Aku selalu menjaga sholatku dan aku menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya." Tiba-tiba, jauh di ujung taman, ia melihat sebuah pintu yang sangat indah. Pintu itu lalu terbuka, dan ia melihat beberapa wanita yang di taman tadi mulai memasuki pintu tersebut satu persatu. "Ayo kita ikuti mereka," kata wanita tersebut sambil setengah berlari. "Apa di balik pintu itu ya?" tanya ia. "Tentu saja itu surga, wahai saudariku," jawab wanita itu. Larinya semakin cepat. Tunggu aku," ia berteriak sambil berlari sekencang-kencangnya mengejar wanita itu. Tetapi tetap saja ia tertinggal oleh wanita itu. Wanita itu hanya setengah berlari sambil tersenyum padanya, teman-teman sekalian. Namun ia tetap saja tak mampu mengejarnya. Meski ia sudah berlari sekuat tenaganya. Lalu ia berteriak, "Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau tampak begitu ringan?" "Sama denganmu, wahai saudariku," jawab wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu telah mencapai pintu dan sebelah kakinya telah melewati pintu. Sebelum wanita itu melewati pintu sepenuhnya, ia berteriak kembali pada wanita itu, "Amalan apa lagi yang kau lakukan yang tidak aku lakukan?" Wanita tersebut menatapnya dan tersenyum, teman-teman sekalian. Lalu wanita tersebut berkata, "Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang membedakan dirimu dengan diriku?" Lalu ia sudah kehabisan napas, teman-teman sekalian. Tak mampu lagi menjawab pertanyaan wanita tersebut. "Apakah engkau mengira Robmu akan mengizinkanmu masuk ke surganya tanpa hijab penutup aurat?" ujar wanita tersebut, teman-teman sekalian.
Ibu wanita itu telah melewati pintu surga. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya mengintip keluar, memandang ia dengan berkata kembali, "Sungguh disayangkan, amalanmu tak mampu membuatmu mengikutiku memasuki surga ini." Jawab wanita itu, "Cukuplah surga hanya sampai di hatimu, karena memang niatmu adalah hanya untuk menghijabi hatimu," ujar wanita tersebut. Ia pun tertegun, teman-teman sekalian. Lalu ia terbangun dari tidurnya dan ia pun beristighfar, langsung mengambil wudhu. Dengan segera ia tunaikan sholat malamnya, menangis serta menyesali perkataannya dahulu. Mulailah ia berjanji saat ini ia akan berhijab menutupi auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab 59, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Maha benar Allah dengan segala firman.